Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaus kitab Qurratul Uyun halaman 51. Faslun fi dzikri mawadhi'a yuhadharu minal jima'i fiha ziyadatan ala ma taqaddama wa dzikri ba'dil adab. Pada fasal ini akan menjelaskan tempat-tempat yang terlarang untuk berjima di situ bersama pasanganmu yang halal, sebagai bentuk tambahan informasi atas keterangan yang sudah terlewati. Dan di sini juga ada penjelasan sebagian adabnya jima atau tata keramanya jima. Wa yuttaqal jima'u fil astahi, wa yuttaqa dijauhi al jima'u berjima fil astahi pada beberapa hamparan. Bisa atap, bisa juga tempat yang di situ punya panjang dan lebar. Wa tahta udin musmirin yasahi, dan juga terlarang berjima di bawahnya kayu yang berbuah, pohon yang berbuah. Wahai sahabat, di depannya kamu ada pohon mangga sedang berbuah, kamu malah jima di situ dengan istrimu, itu dilarang. Takut nanti kamu malah bikin kegiatan di situ dengan menjima istrimu. Wa misluhu ad-dubur wal istiqbalu liqiblatin ladal fadha yuqalu. Begitu juga ketika kamu sedang ada ad-dubur, ini maksudnya membelakangi kiblat, wal istiqbalu dan menghadap kiblat, liqiblatin ladal fadha menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi kalau dubur maknanya begitu juga, wa misluhu begitu, wa misluhu dan begitu juga dilarang, dijauhi. Ad-dubur wal istiqbalu li qiblatin, membelakangi dan menghadap kiblat, ladal fadha yuqalu, tapi menghadap kiblat tadi ya toh, atau membelakangi kiblat itu di ruang terbuka. Kamu di halaman rumah kamu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat malah jima di situ, ruangan terbuka, itu yuttaqa, dijauhi. Badrun wa samsun bi ikhtilafin na'i, begitu juga menghadap ke rembulan, bulan purnama menghadap ke matahari, bi ikhtilafin na'i dengan perbedaan yang jauh. Wal ikhtiyaru at-tarku lil idha'i, tapi menurut pendapat yang terpilih itu meninggalkan lil idha'i, karena itu nanti akan menyakiti, seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, artinya ketika kita mengatakan ikhtilafin ini gimana? Badrun wa syamsun bikhtilafin na'i dalam kitab tadi. Kalau kamu kan tadi itu yang tidak boleh kan, di antaranya adalah di ruangan yang punya panjang dan punya lebar, atau di bawahnya pohon yang berbuah, atau sedang membelakangi atau menghadap kiblat tapi di tempat ruang yang terbuka. Kalau badrun wa syamsun bi ikhtilafin na'i, kalau menghadap rembulan, bulan purnama, dan menghadap matahari bi ikhtilafin na'i, dengan perbedaan jauh, ini maksudnya ada terjadi perselisihan antara ulama. Wal ikhtiyaru, menurut pendapat yang terpilih, at-tarku, itu justru ditinggalkan, berarti dijauhi jima menghadap bulan purnama atau menghadap sinar matahari. Karena itu nanti akan menyakiti anak. Akhbara, memberikan informasi rahimahullahu Ibnu Yamun rahimahullah, annal jima'a, sesungguhnya jima' yuhadaru minhu ala sabhi, terlarang, tercegah ya toh, ala sabhi, di atas hamparan, di atas atap yang punya panjang dan punya lebar. Tapi kalau atap rumah begini kan bukan atap rumah ya, yang paling pas itu hamparan yang kemudian bukan dalam rumah, seperti itu.
Wa tahta syajaratin musmiratin, atau berjima di bawah pohon yang berbuah. Kenapa itu? Li'annahu mu'adzin, li'annahu mu'adzin, ada yu'adzi, bukan mu'adzin. Li'annahu mu'adzin lil waladi, karena itu akan menyakiti pada anak. Wa kadza yuhadzaru minhu mustaqbilan lil qiblati aw mustadbirah. Begitu juga terlarang jima sambil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Laha haitsu kana bil fada'i sahra, jika itu terjadinya pada al-fada' sahra, di halaman ada di tempat terbuka. Fa in kana bil baiti fal masyhur al jawazu, kama asara lidzalika fil mukhtasar bi qauli. Kalau misalnya di rumah, gimana kalau di rumah sambil membelakangi kiblat atau menghadap kiblat? Kayak di sini misalnya dalam ruangan ini, maka menurut kauli yang masyhur itu boleh. Sebagaimana hal itu diisyaratkan dalam kitab Al-Mukhtasar dengan pernyataan yang berbunyi wajaza bimanzilin wab'un wa baulun wa ghaitun mustaqbila kiblatin wa mustadbiraha wa illam yalja wa uwila bisairi. Begitu. Boleh, katanya dalam kitab Al-Mukhtasar, boleh di rumah itu kamu melaksanakan aktivitas jima, wati, kencing, beol, tekedam, buang air besar, sambil menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, meskipun kamu tidak mencari perlindungan. Wa uwila bisair, maksudnya adalah seperti benteng atau semacam masuk pintu, masuk dalam kubus atau masuk dalam kamar misalnya. Yang penting selagi ada di rumah boleh. Jadi mencari perlindungan ini yang dimaksud adalah benteng. Maksudnya benteng itu tidak harus masuk ke kamar mandi, tidak harus masuk kamar juga tidak. Selama itu masih di dalam rumah, kamu mau kencing boleh, mau beol boleh, baik kamu sedang menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Baik kamu sedang menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, jima pun juga boleh meskipun kamu tidak masuk kamar. Begitu. Wa bil itlaqi la fil fadha. Wa bil itlaqi itu juga secara mutlak. Jadi yang dimaksud wa illam yalja seperti ini ditakwil meskipun tidak harus masuk ke benteng, tidak harus masuk kamar. Wabil itlaqi secara mutlak. La fil fadha, tapi tidak boleh kalau di tempat ruang terbuka. Seperti itu. Wa bisatrin qaulani tahtamiluhuma wal mukhtaru at-tarku. Kalau dengan penutup gimana? Misalnya kamu di lapangan, tapi kamu kasih satir misalnya, kayak satir memandikan mayit, tapi kamu jima di situ. Bagaimana? Maka di situ ada dua pendapat. Yang menurut kaul mukhtar itu at-tarku. Itu berarti tidak diperbolehkan karena berada di al-fadha, yang seperti itu. Misalnya kamu kasih satir, kasih kain mengitari berbentuk segi empat, ya tahu? Maka menurut kaul mukhtar at-tarku, ya sudah, tidak usah jima, karena kamu jimanya dalam fadha atau di tempat terbuka. Tapi menurut kaul yang lain hukumnya boleh ketika sudah dikasih penutup satir, penghalangnya mungkin pakai triplek atau kain atau apa gimana Bi? Terpal begitu. Wa kadza yuhadharu minal jima'i mustaqbilan lil badri ail qamar wa syamsi lima warada min annahuma yul'anani
Min annahuma yul'anani fa'ila dzalika. Seperti itu. Kama fil madkhal, lakin al-mashhur fi hadha al-jawaz kama asyara lidzalika fil mukhtasar biqauli. Begitu juga terlarang jima sambil menghadap kiblat, sambil menghadap al-badr, bulan purnama, al-qamar. Juga terlarang kamu jima sambil menghadap bulan purnama atau matahari, karena ada keterangan yang sudah sampai. Dilaknat orang yang melaksanakan hal itu. Jima kok sambil menghadap bulan purnama atau sambil menghadap matahari, sebagaimana dalam kitab Al-Madkhal. Tapi menurut kaul masyhur, boleh kamu jima sambil ngadep bulan purnama, sambil ngadep matahari, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Al-Alim dalam kitab Al-Mukhtasar dengan perkataannya Al-Alim tadi, lal qamaraini wa baital maqdisi. Ya toh? Bukan menghadap pada dua qamar. Dua qamar ini yang dimaksud bulan purnama dan matahari. Begitu. Wa baital maqdis, dan bukan juga ketika kamu sedang menghadap pada Baitul Maqdis, seperti itu. Baitul Maqdis di mana, Rahman? Di mana, Bi? Palestina. Nah, kan tadi ada pertanyaan, ini kan berangkat dari sebuah pernyataan yang sebelumnya kan menghadap kiblat. Kiblat yang sekarang di mana, Bi? Apa? Kalau dulu Baitul Maqdis. kan begitu. Bagaimana kalau menghadap ke Baitul Maqdis? Tidak apa-apa. Menghadap ke bulan? Tidak apa-apa. Menghadap ke matahari? Tidak apa-apa. Itu yang dimaksud lal qamaraini wa baital maqdis. Wa huwa muradun nazim rahimahullah biqauli badrun samsun biikhtilafin na'in. Nah, begitu. Biikhtilafin na'in ay ba'idin, itu yang dimaksud keterangan dalam nazamnya Ibnu Yamun yang berbunyi badrun wa samsun biikhtilafin na'in. Ketika jima menghadap atau membelakangi bulan purnama dan matahari, terjadi perselisihan ulama, perselisihan yang jauh, seperti itu. Wal masyhur al jawazu, menurut kaul masyhur itu boleh, lakin al mukhtar huwa tarku li husulil aziyah. Tapi menurut kaul yang mukhtar, kaul yang terpilih, tinggalkan, kamu jangan jima yang sedemikian, seperti itu. Karena akan menghasilkan sebuah adiyah, sesuatu yang menyakiti. Faqad qila anna al-jima'a 'ala sabhi wa tahta syajaratin musmiratin. Telah dikatakan bahwasannya jima' 'ala sabhi, di atas hamparan, di atas loteng, di atas tingkat, wa tahta syajaratin musmiratin, dan di bawah pohon yang sedang berbuah, seperti itu. Wa qubalati syamsi wal qamari, dan sedang menghadapi matahari dan rembulan. Yurithu fil waladi as-sariqata wal ghatarasata wallahu a'lam, akan menyebabkan anakmu menjadi pencuri dan sombong. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang hal ini. Awas, jima di atas loteng tertinggi ya, loteng yang mentok itu. Kalau lantai 2 kan bukan loteng. Loteng ini sebuah hamparan yang punya panjang dan punya lebar, tertinggi di atas. Ya kan? Kan misalnya di apartemen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ya kan? Ini loteng, atap tertingginya, atau atap rumah. Itu kan punya panjang dan punya lebar, seperti itu.
dan jima di bawahnya pohon yang sedang berbuah, atau kamu sedang menghadap matahari, menghadap rembulan, bisa mengakibatkan anakmu menjadi pencuri dan sombong. Wallahu a'lam. Ini katanya sebagian ulama. Faidatun fi musnadil Bazzar marfu'an. Dalam musnadnya Al-Bazzar berupa hadis marfu', man jalasa yabulu ini bahasanya qubala ya, bukan kibala. Jadi qubalati syamsi. Kalau di sini man jalasa yabulu qubalatal qiblati. Barang siapa yang ia duduk sambil kencing menghadap kiblat. Fadzakara, lalu ingat. Rahmat misalnya pelakunya. Duh, ini kok saya kencing sambil ngadep kiblat. Fanharfa anha ijlalan laha. Langsung Rahmat tadi menggeser. Dia menggeser sedikit ngadep ke kanan misalnya, karena demi memuliakan kiblat. Lam yakum min mahallihi hatta yughfar lahu. Maka Rahmat tidak bangun dari tempat itu kecuali ketika ia bangun sudah diampuni dosanya oleh Allah. Itu mah. Jadi misalnya kamu sedang kencing, kok menghadap kiblat, langsung kamu ketika ingat itu langsung belokkan. Belokkan karena niat memuliakan kiblat, maka kamu dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, ini pentingnya ngaji mah. Coba kamu nggak ngaji mah, nggak kamu belokkan. Begitu. Dan kamu juga nggak tahu apa gunanya dibelokkan. Nah, seperti itu. Lebih mahal daripada transaksi Shopee online ini, man. Begitu. Summa asyara ila dzikri ba'dhi adabil jima' biqaulih. Kita akan melanjutkan besok insyaallah. Summa asyara ila dzikri ba'dhi adabil jima'. Ibnu Yamun akan mengisyaratkan, ya, telah mengisyaratkan pada sebagian etika tata krama jima yang lain. Wallahu a'lam bishawab.